heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Shalom saudara, gimana kabar hari ini? Salam sehat untuk kita semuanya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang the power of the give thanks. Di 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18 katakan begini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudara, kenapa Paulus bisa menulis seperti ini saudara? Jadi Paulus waktu menulis ini itu surat pertama dari tulisan Paulus. Ya, surat pertama Paulus itu adalah Tesalonika ini saudara. Ditulis 50 tahun setelah Masehi. Dia tidak tulis sendiri tapi bersama dengan Timotius dan Silvanus. Di kota Tesalonika, ibu kota Makedonia saudara. Nah, ketika Paulus menulis ini, karena orang jemaat-jemaat Tuhan di Tesalonika, mereka hidup dalam kemapanan, kenyaman. Mereka semua tercukupi dengan baik, nggak ada pergumulan saudara. Jadi kurang lebih saya kasih ilustrasi begini, kalau kita haus, dikasih air, kita akan bersuka citanya luar biasa gitu saudara. Tapi coba kalau kita nggak haus, dikasih air begitu saudara. Kayaknya ya mungkin kita terima air, mengucap syukurnya berbeda dengan ketika kita haus begitu saudara. Nah, kondisi jemaat-jemaat di Tesalonika itu kondisi seperti itu. Dan Tesalonika ini adalah kota pertama gereja berdiri dan ini menjadi cikal bakal dari gereja yang ada di Eropa. Mereka mulai dari kota ini saudara. Nah, the power of the give thanks tidak bisa dipisahkan dengan tiga hal ini. Yaitu bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kalau kita lagi lebih mudah mana? Kalau lagi senang, atau dengan pergumulan kita berdoa. Nah tentunya saudara, kalau kita lagi pergumulan berat, kita pasti berdoa, kita butuh Tuhan. Tapi kalau kita mengucap syukur, saudara, lagi keadaan senang atau keadaan susah. Nah, dua hal ini seperti antagonis. Tapi saudara, kita sebagai umat Tuhan, mestinya kita harus selalu berdoa dan selalu mengucap syukur dalam segala hal. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bukan mengucap syukur untuk segala sesuatu. Nah, jika kita mengucap syukur untuk segala sesuatu,
maka ucapan syukur kita sangat bergantung pada segala sesuatu yang ada, sehingga kita hanya mengucap syukur pada hal-hal yang baik. Ketika ada pergumulan, saudara, kita mungkin sulit mengucap syukur. Saudara, kisah Ayub, di tengah-tengah berbagai pergumulan yang berat, dia bisa tetap mengucap syukur. Nah, saudara, atas keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Nah, kita bisa bersuka cita dan tetap bisa bersyukur karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. 1 Korintus 6 ayat 19 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Damai sejahtera datang dari Roh Kudus, saudara. Itu bukan karena perbuatan manusia. Nah, yang terdiri dari sukacita dan antusias. Antusias itu bahasa aslinya entoes. En itu di dalam. Theos itu Tuhan, saudara ya. Jadi di dalam Tuhan kita selalu bisa antusias dan bersukacita. Ku cinta Kau, Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Ku perlu Kau, Yesus Tuhan. Kaulah nafas hidupku. Yesus, Yesus, Kau yang ku rindu. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Ada 3 alasan dasar kita harus tetap mengucap syukur dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, saudara. Nah, 3 alasan ya kita tetap bisa mengucap syukur. Yang pertama, ucapan syukur kita adalah pintu gerbang untuk kita masuk di dalam pelataran Tuhan. Kalau saudara di bait suci, saudara ya. Nah, ini ucapan syukur itu seperti pintu gerbang untuk kita masuk di dalam rumah Tuhan. Mazmur 118 ayat 19 dan 20 katakan begini. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya, saudara. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 juga katakan begini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya. Dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun.
Nah, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal membuat kita bisa masuk lebih dalam kepelatarannya Tuhan. Kita bisa masuk dengan ucapan syukur kita bisa masuk dan kita bisa merasakan belayan kasih Tuhan yang kita akan semakin dekat dengan hadiratnya saudara. Makanya di 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan begini. So, semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oleh karena itu saudara, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, semakin dalam, maka keinginan duniawi dan keinginan daging itu akan semakin hilang. Saudara, saya berharap hari-hari ini, di masa-masa seperti ini, jangan kita mengembangkan sifat-sifat keangkuhan, sifat kedagingan kita saudara. Karena ini bukan berasal dari Bapa. Oleh itu kita harus hidup seperti 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan saya berharap semua kita memiliki tiga hal ini. Ya, iman, pengharapan, kasih yang melimpah. Maka saya percaya Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hal yang kedua, saudara, supaya kita tetap bisa mengucap syukur dalam hidup kita, yaitu ucapan syukur itu akan menguatkan hati kita. Saudara, hati manusia kecenderungan terluka, gampang goyang, gampang terpengaruh, saudara. Itulah hati setiap manusia, saudara. Oleh itu, saudara, kita perlu menguatkan. Nah, bagaimana menguatkan hati kita? Dengan ucapan syukur kita. Kisah Rasul 28 ayat 15b, kata Paulus, melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Saya bisa merasakan bagaimana keadaan Paulus waktu itu. Ya, dia mengalami berbagai penderitaan, penganiayaan, kekurangan makanan, keram kapal, saudara. Banyak hal penderitaan yang dia alami. Tapi ketika dia melihat kondisi umat-umat Tuhan, saudara, dan dia mengucap syukur, lalu kuatlah hatinya. Nah saudara, Rasul Paulus mengatakan dengan terus mengucap syukur, maka hati kita akan dikuatkan melalui ucapan syukur tersebut. Ucapan syukur yang senantiasa diucapkan, diperkatakan dari mulut kita, akan mengubah kacamata kita, paradigma kita di dalam melihat segala sesuatu. Saudara, rasa iri,
cemburu, kesombongan, khawatir, takut, dan perasaan yang tidak puas. Itu muncul dari tidak adanya perasaan syukur kita kepada Tuhan. Orang yang tahu berterima kasih dan bersyukur seperti api yang menyambar korban bakaran dan menghasilkan bau yang harum di hadapan Tuhan. Sedangkan saudara, orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu bersyukur bagaikan api yang membakar dan membumi hanguskan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Jadi ini jadi hangusnya gitu saudara. Ya, tapi kalau dengan ucapan syukur, korban api yang Tuhan turun membakar korban kita akan menghasilkan bau harum yang menyenangkan hati Tuhan karena ucapan syukur kita. Makanya Amsal 30 ayat 15 dan 16 katakan begini. Si Linta mempunyai 2 anak perempuan. Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul. Dan bumi tidak akan pernah puas dengan air. Dan api yang tidak pernah berkata cukup. Inilah kondisi orang yang tidak tahu berterima kasih saudara. Makanya hidupnya gak tenang saudara. Kalau orang bisa mengucap syukur saudara, dia akan puas dengan apa yang Tuhan berikan. Dia akan bisa menikmati hidup ini saudara. Kenapa saudara? Orang yang secara duniawi kelihatannya sukses. Mungkin uangnya banyak. Tapi kenapa mereka gak bisa bersuka cita, bahkan gak bisa tidur? Karena mereka gak bisa mengucap syukur. Makanya saudara Roma 5 ayat 4 katakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, bagaimana Paulus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang terjadi. Dia bisa tetap mengucap syukur. Karena kenapa? Karena Paulus tahu tujuannya, destiny hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya ingin percaya kalau kita mengerti tujuan hidup kita, maka kita akan bertekun seperti apa yang tulis Roma 5 ayat 4. Dan bertekun menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dan yang terakhir, alasan dasar kita untuk tetap mengucap syukur dalam hidup kita, yaitu ucapan syukur itu membuat Tuhan bekerja. Saudara yang saya kasihi, sadar atau tidak dalam iman kekristenan kita. Justru ketika kita mengucap syukur, kita akan lihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali tidak kelihatan dengan mata jasmani. Tapi saya ingin percaya, Bapak Ibu, saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergaul intim dengan Tuhan, dan kau akan bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh itu Tuhan yang akan
turut bekerja di dalam segala sesuatu. Seperti yang ditulis dalam 2 Tawari 20 ayat 17 katakan begini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadap mereka. Tuhan menyertai kamu. Saudara, ketika kita menyerah segala sesuatu kepada Tuhan dan senantiasa mengucap syukur, maka Tuhan akan berperkara dalam segala hal dan Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu yang sedang kita hadapi, saudara. Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Dia punya destiny, saudara. Di Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah saudara, ini janji Tuhan. Ketika saudara semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, Tuhan berjanji Dia akan berikan upah. Apa yang kau butuhkan hari-hari ini? Jangan berharap upah dari manusia. Tapi mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika sikap hati kita benar, kita memiliki kerendahan hati. Kita tahu Tuhan berpegang kendali. Tuhan punya tujuan atas kehidupan kita. Oleh karena itu, Paulus gak pernah takut. Walaupun dia menghadapi mara bahaya di depan dia. Kapal yang mau dihantam badai yang begitu luar biasa. Dia gak pernah takut. Dia gak pernah khawatir. Karena kenapa? Bagi Paulus, dia tahu destiny hidupnya. Saya berharap hari-hari ini melalui apa yang sedang terjadi, kita semakin tahu destiny Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita yakin dan percaya, maka saya yakin percaya Tuhan akan berperkara. Roma 8 ayat 30 katakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Saudara, ini adalah proses keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kita sudah ditentukan, kita sudah dipanggil, kita sudah dibenarkan. Nah, kita yang sudah dibenarkan karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus, kita siap untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Kita akan siap untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan. Ayat 31 katakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara, hari-hari ini memang iblis bekerja luar biasa. Iblis sedang berkonfrontasi untuk menjatuhkan, menghancurkan setiap manusia. Tapi saudara, saya ingin percaya, kalau kita senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, bukan atas segala sesuatu, ya, bukan hanya sekedar untuk atas segala sesuatu, tapi atas segala hal, maka setiap ucapan syukur kita yang kita naikkan itu adalah pintu gerbang bagi kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam dan bergaul lebih intim dengan Tuhan. Nah, ketika kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, saya yakin percaya kekayaan surgawi akan mengalir dalam kehidupan kita. Ucapan syukur menguatkan hati kita. Ketika kita berada dalam situasi apapun, saudara, ucapan syukur itu yang menggerakkan hati Tuhan untuk berperkara dalam segala sesuatu, dalam segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Haleluya. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat
Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya nggak tahu keadaan saudara hari ini. Saudara yang sedang melihat program ini, saya rindu supaya kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kita bisa tetap berdoa, mau keadaan baik atau tidak, kita tetap berdoa. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan atas kehidupan kita. Dan kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kalau kita bisa bersuka cita di tengah-tengah kesulitan yang sering kita pilih. Memang sih bukan seperti orang terus ngakak ketawa sendiri gitu, bukan saudara. Kita bersuka cita, hati kita bersuka cita itu bukan cuma ketawa begitu saudara. Walaupun kita tidak mengekspresikan dengan ketawa. Di tengah-tengah menghadapi berbagai kesulitan, kita tetap bisa bersuka cita. Karena kenapa? Roh Kudus diberikan di dalam kita saudara. Itu dari dalam. Kita bersuka cita karena Roh Tuhan ada di dalam kita. Sehingga membuat kita bisa tetap berdoa. Dan bisa tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Nah, saya ingin percaya di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan dicurahkan dengan melimpah. Bagaimanapun, apapun keadaan saudara hari ini, percayalah, Roh Kudus akan dicurahkan atas hidupmu. Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan hatimu. Saudara yang tawar hati, saudara mulai lemah dengan berbagai persoalan yang sedang kau hadapi. Saya mau katakan, jangan lemah, jangan tawar hati saudara. Justru Amsal katakan ketika engkau tawar hati menghadapi berbagai kesulitan, lemahlah kekuatanmu. Hari ini, mari saya mengajak kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Justru dengan kita banyak mengucap syukur, kekuatan yang baru Tuhan akan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan, masalah yang sedang dihadapi. Bahkan berbagai sakit penyakit yang sedang terjadi. Hamba berdoa ya Tuhan, penuhi Roh Kudus. Urapi mereka. Oh shikarala barasyandara, urapi, penuh Roh Kudus. Penuh dengan urapan Tuhan. Terima Roh Kudus, buka hatimu bagi dia. Terima urapan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan urapan yang baru. Kau akan dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam hadirat-Mu tidak ada lagi yang sakit. Semua sehat dan kuat. Bahkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada lagi yang berkekurangan. Semuanya tercukupi dengan baik. Bahkan berlimpah-limpah. Damai sejahtera Allah melimpah atas setiap kita. Haleluya, haleluya. Pegang tanganku, Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa, ku mengasihimu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
Tuhan bagiku.